Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tak terasa setelah sepekan berlalu, kita berjumpa kembali dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, saya Andy Chu bersama tim kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok untuk memperkaya wawasan kita. Segera kita masuk ke berita pertama. Menteri Pertahanan Tiongkok Tong Jun mengatakan bahwa siapapun yang berani memisahkan Taiwan dari Tiongkok hanya akan berakhir dengan kehancurannya sendiri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam dialog Shangri-La ke-21 pada hari Minggu 2 Juni 2024 lalu di Singapura. Menurutnya, masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan utama Tiongkok dan prinsip satu Tiongkok telah lama diakui sebagai norma dasar dalam hubungan internasional. Tong mengkritik pihak berwenang Partai Progresif Demokratik atau DPP yang mengejar pemisahan dengan cara bertahap, dengan keras kepala mendorong desinisasi dan mencoba memecah belah ikatan sosial, sejarah, dan budaya antara kedua sisi Selat Taiwan. Tong juga menegaskan bahwa tindakan berdasarkan hukum Tiongkok mengenai urusan yang berhubungan dengan Taiwan sepenuhnya merupakan urusan internal Tiongkok yang tidak mendapat campur tangan dari luar. Menurutnya, Tiongkok selalu berkomitmen untuk melakukan reunifikasi secara damai yang sedang dirongrong oleh separatis Taiwan dan kekuatan eksternal dan bahaya perpecahan nasional yang selalu ada. 中国人民解放军始终是捍卫中国统一 不坚不摧的强大力量，将以及时、坚决、有力的作为遏制台独，确保其图谋永不得逞之日。谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨，自食灭亡。 Para peserta dialog Shangri-La ke-21 menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif keamanan global yang diusulkan oleh Tiongkok dan prinsip satu Tiongkok saat pertemuan puncak yang berakhir pada hari Minggu 2 Juni 2024 lalu. Dialog Shangri-La ke-21 berlangsung dari hari Jumat 31 Mei 2024 hingga Minggu 2 Juni 2024 di Singapura, dengan partisipasi lebih dari 550 delegasi dari lebih dari 40 negara dan wilayah. Beberapa pejabat militer senior serta profesional media mengatakan bahwa Tiongkok memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan global, dan dukungan masyarakat internasional untuk prinsip satu Tiongkok adalah inti dari pencapaian tujuan tersebut. Yes, I listened very carefully your minister's speech, and it was very well formulated, very clear, and very well balanced. I did enjoy his speech very much, and of course the expression of the Chinese views, and you have the right to do it, and being a big global power like China is, has of course rights and obligations, and as a big global power, I would love to see China playing a global role. Senada dengan Pulkinan, Jenderal Nem Sowat, Direktur Jenderal Departemen Umum Kebijakan dan Urusan Luar Negeri di bawah Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, dan Chong Tien Xiang, mantan pemimpin redaksi media Malaysia Nanyang Shangpao, juga menyuarakan hal yang sama. Menurut mereka, hanya dengan menghormati prinsip satu Tiongkok, maka konflik geopolitik dapat dihindari. I think this position of the China, I think is very clear, and partly for the one China policy, one China principle, we support the one China policy all the times. China's GSI, which is the Global Security Initiative, that is in line
with China's original mission of seeking great harmony for the world, and also demonstrate the deep feeling of Chinese culture to benefit the world. The United States should not interfere in China's affair with Taiwan, because the United Nations has made it very clear with one China principle. And by adhering to this principle of Taiwan is part of China, then we could avoid geopolitical conflict or Cold War or hot war that some outside force is trying to create chaos in our region. Kita beralih ke Festival Perahu Naga. Festival Perahu Naga Internasional kedua di Luxembourg diadakan di tepi Sungai Mosel di Remich pada hari Minggu 2 Juni 2024 dengan para peserta dari berbagai negara berkompetisi bersama untuk merayakan festival tradisional Tiongkok mendatang tersebut. Festival Perahu Naga yang juga dikenal dengan Festival Tuan U secara tradisional jatuh pada hari kelima di bulan kelima dalam kalender lunar Tiongkok. Festival tersebut akan diadakan pada tanggal 10 Juni tahun ini. Peserta asal Jerman bernama Hans yang mengikuti acara ini untuk tahun kedua mengatakan bahwa dibukanya penerbangan langsung antara Luxembourg dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, antusiasme terhadap budaya Tiongkok di antara orang-orang di Luxembourg dan daerah sekitarnya di Jerman dan Prancis terus meningkat. And this event, it helps to bring our both countries and the cultures in general, Europe and China together, and it gives a very good example of cooperation, mutual understanding, and of doing things together and working for the mutual success together. Lex Delles, Menteri Ekonomi, UKM, Energi, dan Pariwisata Luxembourg, mengatakan bahwa Festival Perahu Naga Internasional kini telah menjadi acara budaya yang khas di Remich. Ia juga berharap bahwa baik Tiongkok maupun Luxembourg dapat memperdalam kerjasama mereka di bidang pariwisata dan budaya, serta mempromosikan pertukaran budaya antara Tiongkok dan Eropa. Now it will be traditional here in Remich to have this dragon boat race. Here it's a very nice moment. I think people really enjoy it. And now, just before Masih tentang Festival Perahu Naga, perlombaan perahu naga yang spektakuler telah diadakan di seluruh Tiongkok untuk menandai datangnya festival tradisional Tiongkok Tuan U yang jatuh pada tanggal 10 Juni tahun ini. Balapan perahu naga adalah salah satu dari sekian banyak acara yang telah lama dilakukan untuk merayakan Festival Tuan U, yang merupakan penghormatan bagi penyair terkenal Tiongkok Xu Yuan. Selama akhir pekan lalu, perlombaan perahu naga besar diadakan di Nanchang, ibu kota Provinsi Jiangxi, Tiongkok Timur, menarik lebih dari 1.200 peserta dari 42 tim perahu lokal dan internasional. Selama perlombaan, para pembalap mengayuh perahu dengan penuh semangat dan berlomba menuju garis finish dengan diiringi suara genderang dan sorak-sorai para penonton di kedua sisi sungai. 太精彩了，看得非常过瘾，既弘扬了传统龙舟文化，又丰富了我们的文化生活，挺好的。 Di sisi lain, untuk mempersiapkan perlombaan perahu tradisional yang akan datang di kota Tongguan, Tiongkok Selatan, anggota tim perahu naga dari desa-desa setempat telah mengikuti pelatihan. Tongguan berencana untuk menjadi tuan rumah 4 perlombaan perahu naga berskala besar dan berbagai acara budaya terkait tahun ini untuk mempromosikan pariwisata lokal. 从这个训练当中，我们就划龙舟的就是团结拼搏、坚持不懈的精神。 Pernah dengar tentang zona percontohan inovasi pendidikan internasional? Ya, di Provinsi Hainan, Tiongkok, terdapat zona percontohan inovasi pendidikan internasional bernama Lian Lingshui, yang terletak di Semenanjung Lian, daerah otonomi Lingshui Li. Tujuan didirikannya adalah untuk merevolusi pendidikan dan membangun standar internasional yang baru. Resmi beroperasi pada tanggal 3 Juni 2020 lalu, zona ini mencakup area seluas 12,72 km persegi dan didukung oleh kebijakan khusus untuk mendorong inovasi pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional. Zona ini adalah bagian dari upaya Hainan untuk menjadi pusat pendidikan global, sejalan dengan rencana pemerintah Tiongkok untuk menjadikan Hainan sebagai zona perdagangan bebas internasional.
Saat ini di zona percontohan inovasi pendidikan internasional Lian Lingshui sudah ada banyak universitas top dari dalam negeri Tiongkok dan universitas internasional ternama yang tergabung dan mengadakan kuliah di sana. Di antaranya adalah Beijing University, Nankai University, University of Electronic Science and Technology of China, Communication University of China, Tongji University, dan masih banyak lagi. Daya tarik lain dari zona percontohan ini adalah memiliki fasilitas yang lengkap dan canggih, terutama area perpustakaan yang menggunakan teknologi yang canggih dalam pengelolaannya. Mulai dari sistem pengenalan wajah untuk masuk ke perpustakaan, hingga koleksi buku digital yang mencapai 100.000 buku yang bisa diunduh dengan memindai kode QR. Ya pemirsa, Anda yang berminat untuk studi di Tiongkok mungkin juga bisa mempertimbangkan Hainan karena cuacanya relatif lebih hangat, mirip dengan Indonesia. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda, saya Andy Chu, sampai jumpa.